Nikita Mirzani dalam pusaran kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang nyatanya kian pelik saja. Ia telah ditahan untuk 20 hari ke depan bersama sang asisten dengan status sebagai tersangka. Tapi rupanya rival Nikita dalam kasus dengan motif yang sama, yaitu dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, bukan hanya berhenti pada sosok Reza Gladys. Tampilnya Tengku Zanzabela, mantan sahabat Nikita ini pun turut mengungkap banyak kejutan. Salah satunya adalah dugaan bahwa korban pemerasan oleh Nikita dan kawan-kawan ternyata bukan hanya satu orang saja, melainkan banyak. Tengku Zanzabela pun sebut dua inisial, yaitu sosok RL dan M. Kejutan apa lagi Zanzabela? Kalau saya mungkin kejutannya adalah orang-orang atau korban-korban baru yang bermunculan. Korban baru atau? Maksudnya korban baru pemerasan? Iya, pemerasan. Yang sekarang udah mulai speak up. Emang ada lagi? Oke. Sepertinya ada. Sepertinya ada atau memang ada? Memang ada. Kalau memang ada berarti kamu tahu? Saya tahu, ada yang nggak mau ngomong, ada yang ragu-ragu. Ada siapa aja coba kalau Aku tahu kok Pak Fitria. Loh sebenarnya itu sebenarnya masyarakat ini udah tahu loh Mbak. Iya. Ya, inisialnya ada Dr. RL, ada M dan lain sebagainya. Artinya ini benar-benar surprise banget ketika mereka memberanikan diri untuk speak up begitu. M disebut mengalami pemerasan di setiap tahunnya senilai miliaran rupiah. Terakhir, ia diminta mentransfer uang dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu 15 miliar rupiah. Tapi karena sudah tak sanggupi lagi, M akhirnya memilih untuk pasrah dan curhat ke dunia maya. Nah, kalau yang ini another korban dari si NM ya. Tetap dalang utamanya adalah si O. Inisial korbannya itu M dan mereka memintanya itu belasan miliar dan sampai sekarang orangnya itu takut untuk melaporkan. Yang lebih mengejutkan lagi, Zanzabela kemudian sebut nama lain dengan inisial O sebagai dalang di balik semua pusaran kasus yang telah menjebloskan Nikita Mirzani ke dalam tahanan. Peran O pun cukup sentral karena tidak hanya menjadi perantara, namun ikut menjadi pihak yang berusaha mempengaruhi korban untuk mengirim uang sesuai dengan jumlah yang telah dipatok oleh Nikita Mirzani. Ada Dr. O yang juga sebagai dalang menurut saya, karena dia ini kayak Markusnya gitu. Kayak lu mau aman, nih pakai dia. Kasih sekian, biar diem. Kan gitu ini. Nggak mungkin juga mereka bekerja sendiri. Tapi seberapa kamu yakin sih bahwa yang kamu yakini itu valid itu? 99%. Wow. Jadi kurang lebih isinya tuh kayak gini. Jadi aku harus kasih kakak berapa? Kata si NM-nya 15M. Terus kata si itu, ih udah cepet cus video call kamu. Video call dia, nangis, jangan lupa nangis. Dengan suara botitanya. Nah, hari ini dia tuh udah kayak kelabakan. Telepon kanan, telepon kiri, help me, dan bilang kalau dia itu sebenarnya pengen banget si NM ini memang dipenjara. Karena apa? Karena dia udah capek bayar miliaran setiap tahun sama si M. Dia nyuruh, cepet kamu telepon. Pokoknya kamu ikutin aja, harus video call, nangis, cepat nangis. Kak, dia nggak mau kak. 3M, aku kan punya cuma 3M. Yang lain kan hartaku aset doang. Ya kalau kayak gitu aku nggak tahu lah, nggak ikut-ikut lah katanya. Oh alah, 15M mintanya. Kurasa dibagi lagi kan. Ironisnya, belakangan setelah Nikita Mirzani ditahan dengan status sebagai tersangka, O dituding Zanzabela sebagai pihak yang telah mengkhianati Nikita Mirzani. Dr. Oki dituding mengkhianati Nikita Mirzani. Zanzabela bocorkan beberapa hal. Apa itu? Beberapa halnya apa itu? Apa saja? Jadi, jadi kalau saya itu kan basicnya menganalisa. Melihat dari gestur dan kronologinya, sepertinya bisa-bisa aja kalau ternyata pengkhianatnya itu adalah Dr. O. Teka-teki siapa sebenarnya inisial O yang disebut oleh Zanzabela akhirnya ikut menyeret nama Dr. Oki Pratama, sosok yang selama ini diketahui cukup dekat dengan Nikita Mirzani. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa seiring bermunculannya rekaman audio maupun hasil tangkapan layar berupa bukti percakapan yang telah menyebar di dunia maya. Nama Dr. Oki disebut berada dalam pusaran kasus Nikita Mirzani. Ia diduga ikut terlibat sehingga beberapa waktu lalu pun telah diambil keterangannya sebagai saksi oleh penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Tapi terkait semua tudingan yang diarahkan kepadanya, kemarin Dr. Oki Pratama memberikan bantahannya lewat kuasa hukum. Perantara. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani
selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang, baik itu dokter ya, atau pemilik skincare, atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Tapi meskipun membantah dirinya terlibat, kuasa hukum Reza Gladys, dalam hal ini rival Nikita Mirzani, meyakini adanya indikasi keterlibatan pihak lain dengan inisial O. Oleh karena itu, pihak Reza Gladys mendesak agar pihak dengan inisial O tersebut segera ditetapkan juga sebagai tersangka, menyusul Nikita Mirzani dan sang asisten. Yang dua orang itu lagi itu dengan inisial Dr. O ya. Keterkaitan Dr. O ini adalah terhadap peristiwa hukum tertanggal 27 Oktober. Dan kemudian dengan inisial Dr. S dengan keterkaitan peristiwa 27 November 2024. Dan artinya kami beranggapan bahwa dengan barang bukti yang kami sajikan mulai 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 7 November ini adalah merupakan peristiwa hukum yang saling berkaitan dan tidak boleh diputus-putus, sehingga kemudian kami berpendapat bahwa harus ada lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 tersangka, seperti itu. Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan melihat tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman-rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka, gitu. Nggak boleh. Maka dia mencoba menjembatani ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Ya pemirsa, drama perskincarean ini sepertinya masih panjang ya, dan kita nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Tapi circle-circle yang menyangkut para tersangka maupun pelapor sepertinya mulai nimbrung dan ada benang merahnya. Entah nanti dari penyidik akan melihat situasinya seperti apa, tapi kita tunggu aja lah perkembangannya. Mudah-mudahan makin jelas. Mumet juga kalau ngikutin dari awal kayak panjang banget nggak kelar-kelar. Ya kan berepisode-episode gitu ya pemirsa. Baiklah itu dia.